I glorify. Tetap semangat. Meskipun di rumah kita ibadah hari ini, semangat hari Minggu. Pasti kita ibadah dengan semangat, dengan hati yang menyembah dan hati yang bersukacita. Keadaan seperti apapun tidak akan mengubah sukacita dalam hati kita. Sebab dialah sukacita kita. Amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Bapak, kami datang kepada-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya penuh dengan Engkau, dengan Tuhan kami, dengan Allah kami.
mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap jemaat-Mu yang melihat tayangan ini secara langsung di Pontianak, di Sintang, di Sunter, di Purwakarta, di Kerawang, semua yang mereka dan juga mereka yang menyaksikan tayangan langsung ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun, karena Engkau adalah Roh dan Engkau mampu menjamah setiap orang dimanapun mereka berada. Kapanpun mereka mendengarkan, lihat kembali tayangan ini, pengurapan-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, shalom, shalom yang dikasihi Tuhan. Apa kabarmu? Semua yang dahsyat dari Allah sedang terjadi bagi hidup kita. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Saya ingin bacakan bagi Anda, Bapak Ibu, kalau engkau dekat dengan Alkitab, ambil Alkitabmu. Kita akan baca pasal yang ke-10, 1 Korintus ayat yang pertama. Di bawah judul perikop Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya kita menjadi penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang telah dilakukan oleh beberapa dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana masa zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita pagi hari ini sebuah pengalaman yang luar biasa yang sebenarnya dialami oleh bangsa Israel. Saya mau Anda mengerti ada 4 poin yang saya ingin sampaikan pagi hari ini. Saya memberikan judul apa yang saya mau bagikan pagi hari ini adalah contoh dan peringatan. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-11, saya ulangi sekali lagi ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, Anda dan saya hari-hari ini sedang memasuki zaman akhir. Anda menyadari atau tidak, suka atau tidak, senang atau tidak, siap atau tidak, inilah masa akhir daripada zaman ini. Inilah masa di mana akhir zaman itu ada di bagian penghujungnya. Semua nubuatan-nubuatan sudah disampaikan oleh banyak hamba Tuhan. Semua nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab sudah digenapi. Semua tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus, semuanya, hampir semuanya sudah digenapi. Lalu apa firman Tuhan ini? Apa pentingnya firman Tuhan bagi kita pagi hari ini? Apa yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu sekalian membuktikan sekali lagi bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Tuhan itu adalah pribadi yang berkuasa, yang berdaulat, yang punya hak, yang punya otoritas
Dia bukan settingan manusia. Allah bukan settingan manusia. Kalau ada orang membuat berhala dan menyembahnya, mereka membuatnya keinginan mereka. Tapi Allah yang saudara dan saya sembah bukan demikian. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia pribadi yang punya kehendak, dia punya kesenangan, dan Allah juga punya kekecewaan. Berkali-kali ditunjukkan dalam Alkitab bahwa dia adalah Allah yang mengasihi. Tidak ada satu orang pun yang bisa membantah bahwa Allah itu mengasihi. Dia adalah Allah yang penuh kasih karunia. Tidak satu pun ada bantahan yang bisa kuat untuk menyanggah bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan kasih dan karunia. Anugerah, kasih karunia anugerah. Dia Allah. Tapi tidak ada satu orang pun yang bisa menghilangkan bahwa dia juga Allah yang berdaulat, Allah yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan Anda dan saya tidak bisa men-setting Tuhan menurut keinginan kita. Ya. Apa yang Anda dan saya lihat hari-hari ini membuktikan sekali lagi bahwa Allah adalah Allah yang patut disembah. Amin. Paulus dengan segala kehebatan pengetahuan berkata, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang menjadi penasehatnya? Kan itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita mesti sadari dari pembacaan firman Tuhan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Paulus menyampaikan satu komitmen hidupnya. Aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya, supaya sesudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri yang ditolaknya. Bertolak dari ayat ini, lalu dia mengatakan dalam ayat yang pertama pasal yang ke-10, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan nenek moyang kita. Bertolak dari sebuah pernyataan, aku mau melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya, supaya sesudah memberitakan Injil, jangan aku yang sendiri yang ditolaknya. Dia berkata, dia melanjutkan, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui apa yang menimpa, apa yang terjadi dengan nenek moyang kita, yaitu bangsa Israel. Apa yang sebenarnya terjadi dengan bangsa Israel? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mengapa dia dipilih Tuhan? Hanya ada satu alasan yang kuat untuk menyatakan mengapa Tuhan memilih bangsa Israel. Apakah mereka bangsa yang besar? Tidak. Sampai hari ini orang Israel yang ada di Israel hanya belasan juta orang. Mereka bukan bangsa yang besar. Tanah mereka juga bukan tanah yang terbaik untuk pertanian, untuk semuanya. Sikap hati mereka sampai hari ini kita sudah tahu apa yang terjadi dengan mereka. Berkali-kali kita membaca di dalam hal perjanjian lama, berkali-kali mereka memberontak, berkali-kali mereka tidak setia, berkali-kali mereka kembali menyembah berhala. Lalu mengapa Allah memilih bangsa Israel? Hanya ada satu alasan, kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mungkin Anda berkata, ya, tapi itu kan adalah perjanjian Allah kepada Abraham. Pertanyaan saya kembali, lalu apa ya sebabnya Tuhan memilih Abraham? Apakah Abraham orang yang beriman sejak awalnya? Tentu saja tidak. Dalam perjalanan hidup Abraham kita akan melihat betapa banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan tidak ada satu orang pun penafsir Alkitab yang berani menyatakan kenapa Abraham dipilih Tuhan. Kecuali satu, kasih karunia dan anugerah. Jadi orang Israel, bangsa Israel itu sudah mengalami kasih karunia anugerah Allah sejak awalnya. Mereka dipilih, walaupun mereka sering memberontak, walaupun mereka sering tidak setia, tetap Allah berpegang pada perjanjiannya, kasih karunia dan anugerahnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dengan semua pengalaman rohani, pengalaman supranatural, pengalaman adikodrati. Anda bisa bayangkan mereka melewati laut Teberau. Tuhan berjalan di depan mereka. Laut itu terbelah menjadi kering dan mereka bisa lewat. Lalu di belakang mereka ada bangsa Mesir, Firaun dengan pasukannya. Dan pada saat bangsa Israel melewati laut Teberau dan giliran Firaun dan pasukannya melewati laut Teberau, tiba-tiba air menormal kembali dan mereka semua mati tenggelam. Apakah itu bukan sebuah pengalaman yang menggentarkan? Bukan dengar cerita, tapi mereka melihat sendiri. Perjalanan dilanjutkan di padang gurun. Betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Mereka lapar, Tuhan berikan mana. Mereka haus, Tuhan berikan air. Dan 40 tahun. Mungkin Anda dan saya tidak bisa membayangkan pakaian dan sepatu apa yang mereka gunakan. Karena waktu itu pasti
Belum ada toko sepatu atau toko pakaian atau departemen store di padang gurun. Tapi Allah memelihara mereka, Allah menyertai mereka. Pada waktu siang tiang awan menutupi mereka. Bisa bayangkan panasnya padang gurun yang mereka lewati tanpa tiang awan. Tapi tiang awan Tuhan menjagai mereka, menudungi mereka, memayungi mereka. Dan pada waktu malam, tanpa ada lampu, tanpa ada listrik, tiang api menghangatkan dan menjadi penuntun hidup mereka. Apa yang dialami oleh mereka? Mengalami kasih karunia Allah. Tapi Alkitab berkata, ayat yang ke-5, sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari sekian banyak orang yang keluar, mungkin 1 atau 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir. Mereka yang kelahiran Mesir, hanya ada 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, Kaleb dan Joshua. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan bangsa Israel, itu yang saya katakan pertama, menjadi contoh. Kata contoh di dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, itu berasal dari kata Ibrani yang artinya topos. Topos itu artinya sebuah contoh, sebuah pola, sebuah model kehidupan atau analogi. Jadi apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu menjadi contoh. Contoh buat apa? Contoh buat Anda dan saya. Contoh buat setiap umat Tuhan. Contoh bagaimana bangsa yang penuh dengan kasih karunia Allah, yang dimulai dengan kasih karunia Allah, tetapi mereka juga harus berhadapan dengan kenyataan. Sebagian dari besar dari mereka tidak bisa masuk pada perjanjian. Itu contoh, itu sebuah pola. Pola apa yang bisa Anda dan saya lihat? Pola penyertaan Tuhan, pola kasih karunia Tuhan. Anda bisa lihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Allah bisa melihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Tiang awan, tiang api, makanan, minuman, pakaian, lolos dari semua mara bahaya. Mereka berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan itu adalah contoh yang Anda dan saya bisa pegang hari-hari ini. Sebagaimana Allah bisa menyertai bangsa Israel, Allah yang sama juga akan menyertai Anda dan saya. Amin. Sebagaimana Allah melindungi bangsa Israel, Allah yang sama yang juga akan sanggup melindungi saudara dan saya. Sebagaimana Tuhan memberkati bangsa Israel, seperti itu juga Allah bisa memberkati hidup saya. Itu contoh. Amin. Itu contoh. Tetapi Bapak Ibu sekalian, contoh ini tidak boleh dipotong sebagian. Contoh ini harus dilihat keseluruhan. Ada contoh yang lain yang Anda dan saya harus berhati-hati. Karena ayat ini berkata, semua itu menjadi contoh bagi kita dan peringatan. Halo? Mungkin ini tidak menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Karena hari-hari ini ada banyak orang yang hanya mengambil contoh yang baik. Contoh bagaimana Allah mengasihi, contoh bagaimana Allah memberkati, contoh bagaimana Allah dengan kesetiaannya menjagai Anda dan saya. Tapi pernah Anda berpikir bahwa apa yang terjadi, karena ini sebuah model topos, contoh bahwa apa yang terjadi dengan bangsa Israel bisa terjadi juga buat Anda dan saya. Kalau kita mengulangi kesalahan yang sama, kalau kita melakukan kejahatan yang sama, kalau kita melakukan ketidaksetiaan yang sama. Mungkin Anda berkata, oh Pak, beda. Kita hidup dalam masa kasih karunia anugerah. Mereka pun mengalami anugerah. Mereka pun mengalami kasih karunia. Berkali-kali nabi-nabi Tuhan diutus kepada mereka. Dan salah satu ayatnya yang terkenal 2 Tawarik 7 ayat 14. Tapi umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan yang sama. Kalau ayat itu ditujukan pada bangsa Israel, maka ayat itu juga ditujukan pada saudara dan saya. Karena apa yang terjadi dengan mereka itu adalah contoh, topos, pola kehidupan. Hari-hari ini sangat tidak fair, sangat tidak adil. Kalau Anda hanya menganggap sebagaimana Tuhan menyertai Israel, sebegitu juga Tuhan menyertai saya. Sebagaimana Tuhan memberkati Israel, sebegitu juga Tuhan memberkati saya. Itu benar, saya tidak menyanggah sama sekali. Itu benar, itu adalah hak Anda dan saya. Kenapa? Karena Israel sudah jadi contoh. Israel sudah jadi model. Israel sudah menjadi sebuah pola, pattern for living buat Anda dan saya.
Kita bisa ambil semua yang Allah lakukan buat orang Israel. Berkat-berkatnya bisa. Tapi pernahkah Anda juga menyadari, sebagai sebuah role model, sebagai sebuah pola, ada sesuatu yang juga Allah lakukan buat mereka. Dan Anda dan saya nggak bisa membuang ini. Tidak bisa membuang ayat ini, tidak bisa membuang catatan ini, tidak bisa membuang kehidupan. Itu sebabnya dikatakan begini. Semua ini menjadi contoh untuk memperingatkan kita. Kata kedua yang saya ingin Anda mengerti, itu kata peringatan. Kata peringatan berasal dari bahasa Ibrani. Sebentar. Notesia. Notesia itu adalah sebuah peringatan untuk berhati-hati. Teguran, desakan, waspada, pay attention, minta perhatian, itu semua notesia. Jadi apa yang terjadi dengan bahasa Israel, yang pertama itu adalah sebuah pola, contoh. Yang kedua menjadi peringatan. Dan kata peringatan ini bukan sesuatu yang enak dan menyenangkan. Sebagai contoh, kalau kita berlalu lintas hari ini di Indonesia ada 4 jenis rambu lalu lintas. Yang pertama, petunjuk. Biasanya hijau. Petunjuk ke Bandung, ke Jakarta, ke Kerawang, ke Purwakarta, ke Pontianak, kemanapun ada petunjuk. Yang kedua, ada larangan, merah. Yang ketiga, ada peringatan, kuning. Peringatan itu bukan karena, peringatan, ada yang menyenangkan di depan. Bukan, itu gak usah diperingati. Itu gak usah diperingati. Peringatan itu kan ada sesuatu yang berbahaya. Tikungan tajam, turunan tajam, tanjakan curam, angin besar dari kiri dan kanan, itu peringatan untuk sesuatu yang kalau Anda dan saya nggak berhati-hati, maka Anda dan saya bisa celaka. Nah, apa yang terjadi dengan bangsa Israel sebenarnya menjadi sebuah notisia, sebuah peringatan untuk diperhatikan sungguh-sungguh, bahwa sekalipun Anda dan saya hidup dalam kasih karunia, sekalipun Anda dan saya hidup dalam anugerah Anda dan saya mesti berhati-hati. Kita nggak bisa bermain-main dengan dosa. Apa yang terjadi di depan mata kita hari-hari ini menunjukkan bahwa Allah kita tidak terbelenggu oleh sebuah doktrin atau dogma gereja. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia bisa lakukan apa saja. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Anda dan saya perlu berhati-hati. Anda dan saya perlu menghormati Dia, menghargai Dia sebagai Tuhan kurios dalam hidup Anda dan saya. Notesia itu menjadi peringatan buat kita. Kalau bangsa Israel, dari sekian banyak orang yang keluar dari tanah Mesir, hanya ada 2 orang yang masuk dalam tanah perjanjian. Maka kalau Anda dan saya mengerti hal ini, hidup kekristenan kita menjadi berbeda. Saya tidak mengajarkan pada Anda dan saya untuk terus tertekan dengan dosa, untuk bermain, katakanlah dipenuhi dengan ketakutan untuk berbuat dosa. Tidak. Tapi pasti juga tidak untuk sembarangan berbuat dosa. Pasti juga tidak untuk tetap berbuat cabul. Pasti juga tidak untuk bermain-main menipu orang. Tidak bisa. Semua yang terjadi dengan bangsa Israel menjadi contoh, pola, topos, dan juga notisi, peringatan bagi kita. Di samping ada janji Tuhan, di samping ada penyertaan Tuhan, di samping ada berkat Tuhan, itu juga menjadi peringatan supaya Anda dan saya dengan tegas berkata, firman Tuhan berkata, jangan kita menginginkan melakukan hal-hal yang jahat seperti mereka. Apa yang Anda dan saya bisa lihat akhir ini? Pada waktu COVID-19 datang, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan seperti Engkau menyertai kami, seperti Engkau menyertai bangsa Israel. Anda pegang janjinya. Tuhan meloloskan mereka dari kutuk sampah, kutuk apapun, 10 kutuk yang terjadi pada Mesir. Kematian anak sulung tidak menimpa orang Israel. Itu benar. Itu pun bisa ada dan saya klaim kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Anda juga harus berhati-hati. Nuduh Tuhan merencanakan, membinasakan manusia, apalagi orang-orang hamba-hamba Tuhan dengan COVID-19. Saya tidak pernah percaya bahwa COVID-19 ini berasal dari Tuhan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, dengan kedaulatannya, walaupun saya tidak mengerti betul, Dia membiarkan semua itu terjadi. Apa yang terjadi akibat itu semua? Tidak ada satu orang pun termasuk pendeta yang hari ini berani menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Tuduhan penghakiman terlalu mudah untuk dijelaskan. Tapi bagi saya,
terhadap orang-orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan karena penyakit ini. Saya tetap menghormati dan menghargai mereka. Bagaimanapun mereka telah menyelesaikan hidup mereka dengan iman yang teguh di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka adalah pahlawan iman, orang-orang setia di dalam Tuhan. Saya tidak menghakimi, saya tidak berkata buruk tentang apapun kepada mereka. Tapi apa yang terjadi ini akan membuat Anda dan saya mengerti. Apakah ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai sebuah peringatan, notesia? Apakah ini tidak menjadi sebuah peringatan buat Anda dan saya? Apa yang sebenarnya? Kalau Anda dan saya belajar firman Tuhan lebih banyak, Anda akan tahu bahwa semua yang terjadi ini mengawali kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tidak ada pilihan lagi buat Anda dan saya. Hidup Anda dan saya harus fokus pada kekekalan. Amin. Tidak ada waktunya lagi untuk kita bermain-main dengan dosa. Tidak ada waktunya lagi kita bermain-main dengan semua yang ada dalam dunia dengan kesenangannya. Inilah waktunya untuk Anda fokus pada Tuhan. Amin. Yesus segera datang. Anda siap atau tidak? Mau atau tidak mau? Yesus segera datang. Apa yang terjadi buat mereka, buat Israel, itu menjadi peringatan buat Anda dan saya. Mungkin Anda berkata, Pak, tapi apakah Anda yakin? Bapak yakin dengan semua yang terjadi? Saya percaya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Anda berkata, tapi kita hidup di dalam perjanjian baru. Yesus sudah mati buat Anda dan saya. Yesus sudah mengampuni dosa kita. Betul, itu betul sekali. Saya percaya. Tapi sekali lagi saya ulangi, orang Israel pun sebenarnya sudah mengalami kasih karunia. Di dalam ayat yang keempat dengan jelas mereka sudah mengalami Kristus. Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Artinya apa? Walaupun mereka belum kenal, mereka kenal itu sebagai Bapa, tapi Bapa itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi orang Israel sebenarnya, tapi mereka tidak mengenal, sudah berjalan bersama-sama dengan Kristus. Mereka sudah hidup dalam kasih karunia itu sama, cuma mereka tidak menyadari. Lalu apa bedanya dengan Anda dan saya? Anda mungkin berkata, Pak, kasih karunia, kebenaran, seimbang. Apa yang Alkitab katakan tentang itu? Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14, silakan tolong bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus dikatakan begini, firman Tuhan berkata tadi, firman itu telah menjadi manusia, Yesus, dan diam di antara kita. Dan kemuliaan, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 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 Artinya apa? Yesus itu penuh kasih karunia. Yesus itu penuh kebenaran. Bukan seimbang. Kalau kita bicara seimbang, kita akan seperti melihat sebuah bandul. Kita akan melihat sebuah timbangan. Yang mana lebih berat, yang mana lebih ringan. Dia akan mencapai titik seimbang. Dikurang, ditambah, dikurang, ditambah. Itu seimbang. Tapi firman Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Firman Tuhan mengatakan Yesus itu penuh kasih karunia. Dalam pelayanannya berkali-kali Yesus menunjukkan bahwa dirinya penuh dengan kasih karunia. Perempuan yang berzina, perempuan yang berdosa, orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang sakit kusta, semua mengalami kasih karunia Allah tanpa mereka melakukan apapun. Tapi jangan lupa, Yesus yang sama yang penuh dengan kasih karunia, Yesus yang sama juga penuh kebenaran dan tidak bergeser sedikit pun dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Dia pernah menantang orang-orang Farisi, dia pernah mengusir Petrus, mengusir setan yang ada dalam diri Petrus. Dia tidak pernah bermain-main dengan kebenaran.
Yesus penuh kasih karunia. Yesus juga penuh dengan kebenaran. Dia masuk ke bait Allah dan dia bongkar dan bolak-balikan semua baik meja penuh uang. Kenapa? Karena dia penuh dengan kebenaran. Ya. Bukan seimbang, tapi penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Dan Yesus konsisten dengan apa yang firman Tuhan katakan, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebenaran. Sampai kapan? Sampai mati. Pada waktu dia digantung di atas kayu salib, di sebelah kanan, di sebelah kirinya penyamun, pencuri, perampok. Satu orang berkata demikian, jika engkau anak Allah, mengapa engkau tidak menyelamatkan dirimu sendiri dan juga kami? Dan yang satunya lagi berkata, kamu sudah mau mati juga masih kurang ajar. Ya, kita berdua layak untuk mati karena kita memang penjahat, tapi dia tidak. Dan kemudian dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Dan Tuhan Yesus berkata dengan penuh kasih karunia, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apakah kebaikan penjahat ini? Tidak ada satu kali pun kesempatan dia berbuat baik. Di situ Yesus menunjukkan dirinya penuh dengan kasih karunia. Orang ini diselamatkan tanpa pernah sekalipun melakukan perbuatan baik. Karena itu adalah kasih karunia Allah. Tapi Anda dan saya harus ingat satu. Tidak ada satu orang pun yang pernah membahas bagaimana penjahat yang satunya. Yesus tidak mengatakan pada penjahat yang satunya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Mengapa? Karena Yesus juga harus merepresentasikan dirinya sebagai kebenaran. Orang ini tidak pernah mengakui Yesus, tidak pernah mau bertobat, tidak pernah mau berubah. Dia malah menghina Yesus. Dan Yesus tidak menjanjikan dia bersama-sama dengan dia di Firdaus. Apa artinya, saudara? Bahkan sampai Yesus menjelang kematian, dia tetap konsisten terhadap yang bertobat. Dia berkata, kasih karunia turun ke atasmu, anugerah Tuhan turun ke atasmu. Engkau bersama-sama dengan aku hari ini di Firdaus. Terhadap yang satunya lagi, dia menunjukkan kebenarannya. Dia tidak janjikan apapun. Dan saya sudah tahu pasti orang ini tidak bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Dan orang ini berarti bukan ada setelah dia mati, dia tidak ada di Firdaus, dia ada di Hades, kerajaan maut. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya menutup apa yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, tidak ada pilihan lain bagi Anda dan saya. Kalau Rasul Paulus yang mengerti tentang kebenaran, kasih karunia dan kebenaran ini, dia berkata, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya, supaya sesudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri yang ditolaknya. Maka sikap yang sama juga seharusnya menjadi sikap Anda dan saya. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, Israel menjadi contoh, topos, pola, model buat Anda dan saya. Yang ketiga, peringatan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui apa yang terjadi dalam bangsa ini, itu akan mengingatkan Anda dan saya terus. Kendati pun Anda dan saya hidup dalam kasih karunia Allah, bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi itu menjadi sebuah peringatan. Itu sebabnya di dalam bagian lain Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan takut. Ya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia bukan hanya penuh kasih karunia, tapi dia juga penuh dan kebenaran. Mari sikapi semua keadaan di sekitar kita dengan bijaksana. Kita bisa meminta penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, sama seperti Tuhan meluputkan bangsa Israel. Tapi Anda dan saya juga harus berjaga-jaga, mengevaluasi. Saya senang beberapa hamba Tuhan mulai berkata dengan ayat yang sama. Mari kita siap lagi menyiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Amin. Tidak ada lagi fokus hidup Anda dan saya tidak seharusnya lagi kepada dunia. Ya. Kadang-kadang saya berpikir, jangan salah mengerti dengan omongan saya. Hari ini ada begitu banyak orang takut mati. Saya tidak mau Anda dan saya ceroboh, tidak berjaga-jaga, melanggar aturan pemerintah. Satu-satunya alasan buat Anda dan saya hari ini beribadah di rumah, karena pemerintah sudah buat keputusan.
bukan karena takut mati. Kenapa saudara? Karena kematian bukanlah akhir segala-galanya buat hidup saudara dan saya. Di balik kematian Anda dan saya, lewat cara apapun, ada kemuliaan yang Tuhan mau sediakan buat Anda dan saya. Ada harapan, ada janji bersama-sama dengan Yesus. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, kalau saya takut mati, apakah karena saya terlalu mencintai dunia ini? Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Mari siapkan hati, siapkan diri, fokus hidupmu pada kekekalan. Ya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sembah Dia. Tuhan, dimanapun gua berada. Lagu ini berkata, Dialah you are Alpha and Omega. Dialah awal dan akhir. Dia tidak pernah berubah. Allah kita adalah Allah yang sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pola yang sama yang diterapkan buat bangsa Israel. Pola keselamatan, pola kasih karunia, itu yang juga menjadi milik Anda dan saya. Tapi pagi ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat, berjaga-jaga, pay attention, berhati-hati, menaruh perhatian, supaya Anda dan saya tidak mengalami apa yang dialami oleh sebagian besar bangsa Israel. Datang pada Tuhan, rendahkan diri, berdoa, cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, maka Allah akan memulihkan hidupmu, Allah akan memulihkan rumah tanggamu, Allah akan memulihkan kotamu, Allah akan memulihkan Indonesia. Mari katakan, we give you you
dimanapun kau berada. Biarlah firman kebenaran Tuhan menyinari, menerangi kembali hati dan pikiran, membawamu kembali kepada kebenaran, seluruh kebenaran firman Tuhan. Semua yang menimpa mereka menjadi contoh dan peringatan bagi kita yang hidup pada masa akhir zaman ini. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, pakai waktu-waktu yang ada di hari-hari di mana kau tidak banyak keluar rumah untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalanmu ini, datang pada Tuhan, buka hati. Mungkin ada sesuatu yang selama ini yang jahat yang kau lakukan. Mungkin ini waktunya untuk kau merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan hidup, memulihkan rumah tanggamu, memulihkan bisnis pekerjaan, memulihkan pelayanan, dan memulihkan kota dan bangsa Indonesia. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy. Sekali lagi katakan, we give you all. We give you all the glory. Oh, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Tuhan, Kau yang menjaga setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini secara langsung maupun rekaman. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang membawa mereka kembali kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu ini waktunya untuk kami lebih bersungguh-sungguh hati mencari Kau, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajah-Mu Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Inilah waktunya Tuhan, Engkau memulihkan negeri kami, Engkau memulihkan kota demi kota di Indonesia ini Tuhan. Engkau memulihkan hidup kami. Bawa kami semua Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, mulai besok ibadah doa penyembahan pagi kita menjadi jam 7 pagi. Sekali lagi jam 7 pagi. Mulai besok pagi kita akan ibadah jam 7 pagi setiap hari penyembahan. Ya. Setiap malam Bapak Ibu yang berjemaat di Bethany Fresh Anointing, Kerawang, Purwakarta, Sintang, Pontianak, dan Sunter, setiap malam jam 7 dan jam 7.30 kita perjamuan kudus bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Baik, itu saja. Tuhan memberkati. Engkau tetap jaga-jaga, tetap berwaspada. Tuhan memberkati. Shalom.